Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja berusia 15 tahun dibekuk polisi karena menikam seorang ODGJ di halte bus. Polisi menggerebek sebuah indekos di Kabupaten Pangkep yang diduga jadi tempat prostitusi. 8 orang remaja ditangkap. Mau kelihatan kebal, seorang remaja justru tertusuk badik yang ia gunakan saat ritual adat. Seorang remaja yang sedang melakukan ritual adat dalam prosesi pernikahan di Kabupaten Goa tertusuk badik yang ia gunakan. Akibat luka yang diderita korban harus dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan saat seorang remaja melakukan ritual adat di sebuah pesta pernikahan di Desa Pabentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Dengan suara lantang dan menggunakan senjata tajam jenis badik, remaja itu melakukan ritual adat bernama Mangaru. Saat berusaha menampilkan ilmu kebalnya, remaja berusia 18 tahun itu justru tertancap badik yang ia gunakan. Meski prosesi adat itu diselesaikan, namun remaja itu mendapat luka serius di bagian dada. Beruntung nyawa korban tertolong karena cepat dibawa ke rumah sakit. Pasca peristiwa itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa langsung mengumpulkan perwakilan pekerja seni se-Kabupaten Goa guna membahas ritual adat yang bergeser dari peruntukannya. Seiring berjalannya waktu, ritual adat yang sakral itu pun kini sering dijumpai dalam hajatan pernikahan. Kejadian yang kemarin ini saya sangat sayangkan sekali karena ini bisa memberikan edukasi yang buruk ke generasi berikut karena sudah ada 2 kejadian, satu di Pangkep kemarin juga sudah ada terjadi di Goa, di Limbing tepatnya. Itu membuat budaya semakin melenceng, jauh melenceng dari pakem yang dititipkan oleh nenek moyang kita kepada kita semua ini, karena kebudayaan ini merupakan pusaka sebenarnya yang harus kita jaga. Seni dan maupun pelaku tokoh-tokoh budaya hentikan prosesi Angaru yang bukan pada tempatnya, tapi budaya atau adat ini tetap harus dilestarikan dengan cara belajari dan maknai arti sebenarnya pada Angaru, baik dari sisi pengertian maupun dari sisi tata caranya. Ritual Mangaru yang dilakukan korban biasa dilakukan pada masa kerajaan ataupun ritual adat lainnya, namun bukan pada hajatan pernikahan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pria ditangkap polisi usai diduga mencuri puluhan pakaian dalam wanita di rumah warga di Kabupaten Goa. Pelaku mencuri pakaian dalam wanita untuk fantasi seksual. Pria berinisial BA 31 tahun ini langsung ditangkap oleh petugas Satreskrim Polsek Barombong, Kabupaten Goa. Bukan tanpa alasan, penangkapan dilakukan usai pelaku ketahuan mencuri puluhan pakaian dalam wanita di sejumlah perumahan. Polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan pakaian dalam wanita yang disembunyikan di dalam jok motor serta tas pelaku. Pria ini nekat mencuri puluhan pakaian dalam wanita untuk melampiaskan fantasi seksualnya. Usai ditangkap, pelaku bersama puluhan barang bukti pakaian dalam wanita langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Satreskrim Polsek Barombong, Kabupaten Goa. Selain menyita puluhan pakaian dalam wanita, polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Pada saat tim saya melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah kami menemukan seorang lelaki yang mencurigakan. Setelah kami hentikan, kami interogasi singkat dan kami periksa barang bawaannya, ternyata kami temukan beberapa banyak pakaian dalam yang disimpan di bawah jok motor dan di tas ransel milik terduga pelaku ini. Jadi modusnya dia berpura-pura keliling mencari rumah yang jemurannya berada di depan rumah.
ketika mendapat situasi yang lengah, yang kosong, dia mampir ke jemuran, terus mengambil pakaian dalam yang ada digantung di jemuran. Penangkapan terhadap pelaku pencurian pakaian dalam wanita ini dilakukan setelah petugas yang melakukan patroli mencurigai pelaku yang mondar-mandir di sekitar jemuran warga. Akibat perbuatannya, BA terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Perilaku menyimpang seperti ini tentu tidak dibenarkan. Pelaku harus mendapat perawatan dari psikolog. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Puluhan korban kebakaran di Kelurahan Gadong, Kota Makassar berebut untuk mendapatkan bantuan bahan makanan dan pakaian. Bantuan itu menjadi harapan warga karena seluruh harta benda para korban ludes terbakar. Sepekan berlalu, puluhan korban kebakaran di Jalan Laya, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, memadati antrian untuk mendapatkan bantuan makanan cepat saji Rabu siang lalu. Bantuan ini berasal dari berbagai elemen masyarakat. Setelah terkumpul, bantuan ini pun langsung dibagikan kepada 54 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Seluruh bantuan ini dikumpulkan dalam pos terpadu yang dijadikan tempat penyimpanan bantuan. Dari BPBD tempat pengungsian, terus dari dinas sosial itu kita lihat di sini ada dapur umum, dan juga dari PDAM juga kami alhamdulillah setelah kami koordinasi kami dapat bantuan air bersih, dan juga kami membuat posko logistik yang dimana ini posko induk. Setiap bantuan masuk kami satukan di sini. Selain menyediakan dapur umum, setiap harinya pemerintah setempat dan para relawan juga membagikan paket bantuan berupa beras, minyak goreng, ikan kaleng, telur, air mineral, hingga mie instan. Tak hanya bantuan sembako, para korban juga berebut pakaian layak pakai yang didonasikan para relawan. Pakaian itu disimpan di atas terpal agar warga bisa memilah untuk dipakai. Hari ini kami bawa bantuan paket sembako buat korban kebakaran yang ada di Jalan Laya ini. Paket yang dibawa apa saja itu, Pak? Ada beras, Indomie, sarden, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok. Saat ini warga butuh makan, jadi kita siapkan segera bahan-bahan untuk buat dimasak. Tempat tinggal, barang-barang. Ada yang sempat diselamatkan itu? Cuma HP. Iya, surat-surat semua hilang, terbakar. Harapan bantuannya tuh kayak begini, Kak, sembako sama alat-alat masak. Karena biar lagi ada sembako kalau ada alat masaknya tuh. Sebelumnya pada 28 Oktober lalu, 33 rumah terbakar di Jalan Laya, Kota Makassar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun sebanyak 54 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. 211 jiwa hingga saat ini masih tinggal di tempat penampungan sementara sambil menunggu alokasi dana pembangunan sementara yang dilakukan pemerintah setempat. Dari hasil penyelidikan polisi, kebakaran itu terjadi secara sengaja karena ulah seorang pemuda. Sang pelaku saat ini telah ditangkap dan diproses di Polda Sulawesi Selatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Derasnya arus sungai kembali memakan korban jiwa. Bocah berusia 8 tahun yang sedang asik bermain bersama saudaranya di atas rakit tewas tenggelam di Sungai Jeneberang. Jasad korban baru ditemukan setelah 3 jam pencarian. Warga dan keluarga seketika histeris saat mendapati bocah 8 tahun meninggal dunia di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Jasad korban akhirnya ditemukan setelah pencarian selama 3 jam di sungai yang berada di Kecamatan Barombong Minggu sore lalu. Siswa SD itu mulanya bermain rakit bersama kakaknya yang juga masih bocah berusia 10 tahun. Diduga korban tergelincir hingga akhirnya tenggelam. Korban bernama Fahmi Azka Mubarak, warga lingkungan Sarombe, Kelurahan Benteng, Somba Opu, Kecamatan Barombong ini diduga tidak bisa berenang sehingga tewas tenggelam. Tadi mereka bertiga, korban atas nama Fahmi bersama saudaranya atas nama Syaki, dan satu orang temannya lagi atas nama Ahmad.
rencananya mau berenang di sungai. Ini pernah ambil gabus gabus, anak korban naik di situ, kemudian kakaknya dorong-dorong. Nah, namun mungkin karena sudah dalam, kakaknya tidak bisa tarik. Untuk aktivitasnya memang sehari-hari suka berenang di situ atau bagaimana? Kan di situ memang sering anak-anak bermain, sering orang lihat mandi, jadi mereka juga begitu. Tim Inafis Polres Goa yang tiba di rumah duka langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban. Setelah itu, polisi menyerahkan jenazah kepada keluarga di Kecamatan Barombong untuk selanjutnya dimakamkan pada Senin pagi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.